Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas saham Koal, di mana hari ini Koal dia naik yang cukup lumayan seperti itu. Apalagi di pagi hari tadi untuk beberapa saham memang dia udah naik cukup tinggi, tapi di bawah turun kembali. Tapi memang ada beberapa saham yang dia udah naik tinggi, terus di penutupan dia naik lebih tinggi daripada pembukaannya. Seperti itu ya buat teman-teman. Apakah si Koal ini udah mulai menarik atau belum? Ya kita bahas aja di belajar trading kali ini seperti itu. Kalau kita lihat terlebih dahulu untuk IHSG sekarang turnovernya hampir 15 triliun, asing net sell 142 triliun, padahal tadi di sesi 2 di jam berapa? Di awal-awal sesi 2 untuk net buy, untuk regular market dia masih net buy seperti itu, dan akhirnya dia ditutup di net sell 142 billion. Berarti untuk asing di sesi 2 melakukan penjualan yang cukup masif. Tapi walaupun diturunkan, akhirnya di jam 2 ke atas itu dinaikkan kembali ya. Ditutupnya lumayan lah ya, tidak hammer bearish untuk untuk IHSG sendiri. Kalau kita lihat di sini komposit, nah ini dia. Masih seperti yang kita gambarkan kemarin, dia masih berada di jalur uptrendnya secara apa namanya? Nah, ini dia masih berada di garis uptrend secara singkat, atau time frame yang singkat seperti itu. Ya semoga aja dia tidak jebol di garis uptrendnya ini teman-teman, seperti itu. Semoga besok dia melanjutkan kembali kenaikannya dan menembus 6.700-nya kembali. Jadi seperti itu singkatnya untuk IHSG. Kita bakal bahas langsung aja ke saham Koal. Kalau kita ketahui tadi pagi di sini nih, kita udah mengetahui, udah ngasih tahu buat teman-teman hari ini sektor Koal bakalan manggung. Ya bukan hal yang aneh lagi seperti itu. Dimana yang kita ketahui, seumpama dari harga komoditi koalnya naik cukup lumayan, berarti akan manggung nih, lihat 10% untuk bulan Desember, dan maaf 10 poin ya, 10 poin untuk bulan Desember dan 8 poin untuk bulan Januari. Ya itu menurutku cukup lumayan, makanya tidak heran hari ini untuk beberapa saham koal dia hijau seperti itu. Seperti itu aja buat pembahasan komoditi koalnya. Kita langsung ke pembahasan. Oh ya, buat teman-teman yang mau gabung ke grupnya belajar trading, bisa nanti cek di kolom deskripsi seperti itu. Kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ada ITMG. ITMG kemarin juga udah sempat dibilangin sama teman-teman di grup belajar trading beli di area 20.000 ke bawah, dan ternyata bener di area 19.000 udah mulai ada tekanan beli kembali. Kalau kita lihat di sini asing net buy cukup masif 37,71 billion. Pembelian paling banyak BB, penjualan paling banyak BK. Asing melawan asing seperti itu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan asing net buy. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk ITMG maaf masih agak lambat. Nah, ini dia ITMG diakumulasi 22,963 billion untuk bandarmologinya, sedangkan asing dia pembelian 37,59 billion untuk hari ini. Tapi secara keseluruhan untuk bandarmologi maupun asing dia masih distribusi yang cukup banyak seperti itu. Kalau kita lihat ke teknikalnya sendiri untuk ITMG ya dia masih berada di wilayah zona downtrend dia. Kalau seumpama dia mau breakout, dia berarti harus tembus di area 21.800 ke atas. Seperti itu ya. Seumpama dia besok melanjutkan kenaikan, berarti dia harus melanjutkan kenaikan yang cukup banyak kalau seumpama dia mau berada di garis resisten seperti itu. Kita lihat di sini apakah ada gap. Enggak ya, enggak ada gap ya ternyata untuk hari ini. Walaupun di open di cukup tinggi, tapi tidak ada gap di hari ini. Jadi tidak ada hutang untuk ITMG sendiri. Harusnya besok bisa ke arah sini, arah resisten diuji. Kalau kita lihat juga MACD dia udah mulai bersinggungan, hampir bersinggungan antara garis biru dan garis oranye. Bar chart di bawah 0 juga udah mulai menipis, dan volume hari ini cukup banyak.
ya harusnya besok dia mencoba untuk menguji resisten dia di 21.750 dan resisten downtrend dia di 21.800 seperti itu. Jadi seperti itu untuk gambarannya dari ITMG. Tapi kalau seumpama besok dipantulkan dan hari berikutnya diturunkan kembali, ya berarti dia hanya menguji resist aja terus dibawa turun kembali. Mungkin bisa ke area sini, ke area 19.000-nya kembali dan turun ke area support dia. Ya semoga aja besok diuji terus akan ada konsolidasi di area resisten seperti itu, dan semoga harap-harap bisa naik kembali ke area 22.000, bisa nutup gap di atas. Di sini ada gap, terus ada gap lagi nggak di atas, udah nggak ada ya. Iya udah nggak ada. Oh ini ada satu, iya ada satu lagi gapnya di sini. Nah ini dia ada gap di sini juga. Jadi masih ada 2 gap ternyata untuk ITMG di atas. Ya semoga aja kalau seumpama 22.000 teman-teman bisa pantau aja. Buy on breakout di 21.800 sekian seperti itu. Semoga ITMG bisa melanjutkan kenaikannya kembali dan semoga harga komoditi coal di bulan Desember ini mulai memungkinkan kembali untuk teman-teman masuk di saham komoditi coal. Seperti itu, lanjut aja ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Adaro, di mana Adaro hari ini juga naik 3,96% atau 65 poin kalau kita lihat asing net buy 7,65 billion. Pembelian paling banyak KI, ZP, dan juga CC. Penjualan paling banyak BK, PD, GR, CS. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri, untuk Adaro dia di akumulasi 16 billion sama bandarnya. Kalau kita lihat asing akumulasi 7,721 billion. Secara keseluruhan bandar masih net buy atau masih akumulasi di saham Adaro, tapi berbanding terbalik dengan asingnya, asing masih melakukan distribusi yang cukup masif di saham Adaro. Seperti itu. Kalau kita lihat teknikalnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan saham ITMG. Dia masih berada di area downtrend dia, tapi bedanya di sini dia udah sampai resisten nih. Dan tadi udah menguji di area resisten di 17.15. Dan ternyata di area 17.15 dikembalikan lagi ke area 17 seperti itu. Ya mungkin hari ini masih diuji, tapi besok bisa jadi dia melanjutkan kenaikannya kalau seumpama harga komoditi untuk besok memungkinkan seperti itu. Walaupun pada saat itu tanggung banget gitu kan, di sini coal belum ditutup belum ditutup untuk gapnya. Tanggung banget gitu nih di sini ya. Dia udah menutup separuh gapnya tapi masih kurang sedikit lagi, sayang sekali. Saya udah menunggu di area-area situ ternyata nggak dikasih, ya udah nggak masalah. Dia udah melanjutkan kenaikannya ya. Semoga aja dia bisa melewati garis resisten dia di area downtrend sini. Kalau semua bisa, teman-teman bisa buy on breakout kalau teman-teman berani. Tapi jangan lupa bukan hanya keberanian yang diperlukan buat teman-teman untuk buy on breakout, tapi juga kedisiplinan buat teman-teman. Dan ini disclaimer on juga buat teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini MACD juga udah mulai hampir membentuk golden cross kalau seumpama besok dia berhasil breakout. Dan kalau kita lihat bar chart di bawah 0 udah sangat tipis sekali seperti itu. Jadi ya bisa kita lihat tadi untuk bandarmologinya dia masih masuk, asing juga masuk, tapi secara keseluruhan asing dia masih distribusi. Seperti itu ya buat teman-teman. Kalau seumpama besok tidak bisa menguji di 17.15 ya arah dia melanjutkan penurunannya kembali, mungkin bisa menutup gap dulu kalau seumpama harga komoditi tidak memungkinkan kembali. Tapi ya saya berharap di bulan Desember nanti untuk komoditi coal kembali untuk melanjutkan kenaikannya seperti itu. Mengingat di bulan-bulan Desember seharusnya Eropa itu melakukan pembelian yang cukup masif terhadap komoditi coal, di mana mereka mengalami musim salju yang teman-teman bisa lihat, teman-teman sering nonton film-filmnya. Di bulan Desember itu musim yang sangat dingin dan mereka membutuhkan pasokan batu bara yang cukup banyak. Itu yang menyebabkan biasanya di bulan Desember harga komoditi dari coal ada rally-rally yang cukup lumayan seperti itu.
Gitu untuk saham Adaro. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Indi, di mana Indi hari ini naik 3,05%. Kalau kita lihat asing net buy 4,71 billion, pembelian paling banyak YP, YU, AK, CC, CS, dan penjualan paling banyak KK, PD, CP, RS, AT, MG, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Indi, untuk Indi dia diakumulasi sama bandarnya, dan untuk asing dia akumulasi juga. Tapi kalau kita lihat dari kedua belah pihak, dari bandar maupun dari asing, kita bisa melihat persamaannya, yaitu sama-sama didistribusi secara keseluruhannya seperti itu. Walaupun hari ini dia diakumulasi, tapi secara keseluruhan dia masih didistribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Indi, sebenarnya saya masih bingung. Indi dia mau membentuk chart pattern seperti apa, seperti itu kan, karena kalau kita mau buat daerah downtrend juga tidak terlalu enak ya. Mungkin teman-teman punya perspektif sendiri, mungkin karena kekurangan ilmu saya ini chart pattern apa gitu kan, jadi nanti teman-teman bisa menambahkan sendiri. Sebenarnya dia kemarin jebol area konsolidasinya, dan tapi hari ini dia masih mencoba untuk memasuki area konsolidasinya kembali. Kalau bisa mungkin menarik kembali untuk kita pantau untuk Indi. Tapi entah untuk sekarang saya belum punya feeling untuk Indi bagaimana. Tapi Indi ini memang saham dari Koal yang unik seperti itu. Dia kalau naik tinggi banget, kalau turun juga dalam banget. Makanya untuk membuat chart pattern dari Indi sendiri menurutku agak rumit. Nih, walaupun di beberapa bulan kemarin, di bulan September, Agustus sampai September, kita membuat pola yang agak susah, dimana banyak sekali chart pattern yang bisa dibuat sama Indi. Tapi untungnya Indi berhasil dinaikkan di akhir September seperti itu. Jadi tidak sia-sia kita membuat serumit apapun chart patternnya. Kayak gitu ya. Ya mungkin masih sama seperti yang lainnya, di atas dia juga masih punya gap. Dan perlu diingat kembali bahwa Indi adalah saham yang sangat fluktuatif. Kalau naik tinggi banget, kalau turun dalam banget. Jadi buat teman-teman yang mau masuk, siapkan psikologis dari teman-teman sendiri. Gitu ya buat teman-teman. Kita lihat juga MACD dia udah hampir membentuk golden cross. Bar chart di bawah 0 juga udah sangat tipis seperti itu. Ya semoga aja besok kalau bisa masuk ke area area psikologisnya dia, dia bakal membentuk golden cross seperti itu. Semoga saja dimasukkan kembali. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada PTBA, di mana PTBA hari ini naik 1,54%. Asing net buy 10 billion, pembelian paling banyak DX, penjualan paling banyak YP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk PTBA, untuk PTBA dia diakumulasi 5,1 billion. Untuk asing dia akumulasi 10 billion. Tapi secara keseluruhan bandar maupun asing dia sama-sama distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk PTBA, ya sama 11-12 sama saham-saham yang lainnya kayak gitu kan. Dia masih berada di wilayah downtrend dia, dan masih hampir berada di dekat resisten. Kalau seumpama tadi Adaro tadi udah menyentuh resisten, tapi untuk PTBA sendiri dia belum mencapai titik resistennya sendiri. Ya kita lihat aja besok, dia juga sama dengan yang lainnya, dia volumenya tapi hari ini cukup tipis juga, tidak terlalu tebal-tebal banget gitu kan. Kalau kita lihat stok RSI dia juga udah hampir golden cross, bar chart di bawah 0 udah mulai tipis. Bedanya cuma di volume. Tadi volumenya dari teman-temannya juga yang lain-lain sepertinya sangat mendukung seperti itu. Volume dari Adaro nih cukup lumayan untuk Adaro. Terus tadi ITMG dia juga volumenya cukup lumayan. Terus apalagi tadi yang kita udah bahas, Indi juga biasa-biasa aja. Ya semoga aja untuk PTBA dia bisa dibawa naik kembali. Kalau seumpama nggak bisa dibawa naik, target dia ke 2600 jebol, dia ke area support yang kuat dia di 2500. Jadi gitu. Walaupun memang untuk PTBA sendiri dia juga masih punya hutang di bawah, masih ada gap di sini ya, mungkin belum ditutup di dekat-dekat ini gitu.
dia masih mau melanjutkan kenaikannya ya. Semoga aja dia besok nggak dipantulin aja di resist terus dibawa turun lagi. Ya semoga aja dia berhasil membentuk golden cross dia di stok RSI dia. Jadi gitu buat teman-teman untuk PTBA, di resistnya dia ada di 2730 2720 sekian ya, semoga bisa breakout seperti itu biar bisa melanjutkan ke area 2800 gitu untuk PTBA. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Doit. Doit adalah saham kowal yang cukup lambat dari teman-temannya. Hari ini PD sama YP tukar-tukeran barang sepertinya di sini. Kalau kita lihat juga asing net sell, net buy cuman 100 juta. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Doit diakumulasi tapi cukup tipis. Asing akumulasi juga cukup tipis, tapi secara keseluruhan asing distribusi dan bandar juga distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya dari Doit masih sama seperti yang kemarin. Dia punya support kuat di 290. Ada neckline di situ juga. Neckline head and shoulders. Kalau seumpama neckline-nya dijebol, ya dia berpotensi turun cukup dalam. Jadi untuk Doit sendiri dia tidak boleh sampai jebol di 290. Kalau jebol 290, batas toleransinya hanya sampai 284. Kalau seumpama lebih dari itu sudah tidak ada toleransi untuk Doit sendiri. Jadi gitu untuk Doit. Kalau kita lihat dia udah mulai golden cross hari ini, volume juga hari ini cukup lumayan, walaupun ya masih agak-agak tipis tapi tidak terlalu tipis seperti itu. Jadi gitu untuk Doit, tidak ada yang menarik menurut saya untuk Doit. Yang menarik hanya dekat support aja untuk Doit. Gitu ya. Kalau di saham yang terakhir ada Harum, dimana seperti yang kita bahas, Harum adalah saham kowal yang akhir-akhir ini dia udah berbeda jam terbang dengan saham-saham kowal lainnya. Dimana pada saat harga saham kowal lainnya turun, Harum ini memutuskan untuk naik dan breakout seperti itu. Sedangkan pada saat harga komoditi kowal naik, dia malah terjadi penurunan. Kalau kita lihat asing net buy 7,46 billion, pembelian paling banyak AK, EP, RF, penjualan paling banyak LG, OD dan juga YP. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, untuk broker summary-nya terlebih dahulu, di Harum dia net sell bandarnya. Tapi secara keseluruhan bandar akumulasi. Kalau kita lihat dari asingnya secara keseluruhan asing akumulasi dan hari ini pun asing akumulasi. Kalau kita lihat dengan teknikalnya sendiri untuk Harum ya seperti gambar yang kita tunjukkan. Kita pernah berbicara Harum pada saat dia berada di 7.650. Di mana pada saat itu 7.800 pada saat itu kita gambarkan kemana arah Harum, apakah dia akan turun menguji support, apakah dia akan breakout seperti itu. Dan ternyata benar, dia dibawa breakout pada saat harga komoditi kowal sedang turun dan harga saham kowal lainnya sedang turun seperti itu. Entah kenapa juga dia memiliki tipikal yang berbeda dari saham-saham kowal lainnya. Dan seumpama teman-teman bisa belinya di buy on breakout di sini masih cukup lumayan buat teman-teman. Teman-teman masih punya perkiraannya segini. Seumpama beli di buy on breakout, teman-teman jual di area sini masih untung 16% teman-teman. Beli di hari kedua. Itu. Jadi seumpama teman-teman di buy on breakout juga teman-teman tidak rugi. Maaf, di ya sekitar 14% lah, lumayan lah ya kalau teman-teman buy on breakout. Kalau seumpama teman-teman jualnya baru sekarang juga masih ada 10% seperti itu buat teman-teman menjual. Jadi ya selamat buat teman-teman yang kemarin udah nonton videonya dari belajar trading. Jadi gitu teman-teman, kalau seumpama ada yang menarik bisa dicatat seperti itu. Saya pun seumpama ada teman-teman lain yang merekomendasikan, saya bakalan catat. Kalau seumpama ada sesuatu saya bisa membeli atau menjual atau bahkan mengingatkan kembali teman-teman yang ada di grup. Seperti itu ya. Jadi gitu kalau kita lihat, padahal
Secara MACD dia masih bagus. Bar chart di atas 0 juga malah hari ini masih tajam menuju ke atas. Dan bar chart garis biru dan garis oranye masih tajam seperti itu, walaupun hari ini volume cukup lumayan pada saat Harum turun, tapi tidak cukup besar daripada saat kemarin dia naik. Jadi ya mungkin dia bakal menguji di area-area ini aja di 8.900 gitu untuk Harum dan saham-saham koal lainnya. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton videonya Belajar Trading. Jangan lupa semua yang kami gambarkan, kami analisakan buat teman-teman di grup maupun di video ini itu adalah disclaimer on. Jadi teman-teman memiliki keputusan sendiri untuk membeli atau tidak membeli suatu saham yang kita analisakan, dan kami tidak pernah memaksa teman-teman untuk membeli atau tidak membeli suatu saham. Seperti itu ya buat teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman dan juga IHSG. See you next time. Bye bye.